Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana ternyata Aep lah yang mengambil CCTV dalam kasus Vina Cirebon. Begini videonya. Semoga Aep juga bisa jadi tersangka, Mel ya, karena apa, CCTV itu ya kita curiga karena Aep lah yang ambil CCTV itu. Di situ aja ya. Jadi salam waras, salam Indonesia pagi ya. Doaku hari ini keputusan apakah Peggy Setiawan akan bebas atau tidaknya keputusan hari ini. Ya kita tunggu berita selanjutnya. Ya, doa saya yang terbaik agar Peggy Setiawan bisa bebas. Amin ya robbal alamin. Baiklah, maka dapat kita simpulkan dari rekaman video tersebut, mobil yang parkir di dekat terjadinya pembunuhan Vina adalah CCTV yang mana di sana ada orang yang lagi mengambil CCTV tersebut, dan mobil tersebut ternyata di dalamnya keluarlah Aep. Itu jejak digital tidak bisa dihilangkan ya guys. Apakah mungkin Aep yang menjadi atau mengambil CCTV tersebut dalam kasus Vina, yang mana Ibu Wida juga curiga bahwa yang mengambil CCTV tersebut adalah Aep? Kita tunggu saja berita selanjutnya. Lanjut videonya. Sorry ya, saya skip video Anda. Mulutmu itu nggak perlu dicontoh. Saya rasa mulutmu itu mulut perempuan ya. Kamu mengatakan ibunya Peggy Setiawan tidak waras. Dia ibu loh. Ibu, kamu juga punya ibu loh. Ibu yang melahirkan kamu loh, ya. Kalau kamu mengatakan seorang ibu tidak waras, berarti ibumu juga tidak waras, ya. Gila. Saya katakan demikian. Kalau ibunya Peggy Setiawan berbicara di sini dengan sadar, tandanya dia waras. Berarti kamu juga waras kan? Intinya kamu sendiri yang gila, yang kurang waras. Kalau kamu mengatakan kaum ibu, seluruh ibu kamu bilang gila, berarti ibumu juga gila, ya. Kamu dilahirkan dari mana? Dari batu. Hormati kaum ibu, kaum wanita yang melahirkan kita. Ya, seberapa pangkat derajatmu, kalau kamu tidak dilahirkan dari ibu, kamu bukan siapa-siapa, bahkan kamu tidak ada di dunia. Paham? Surga itu ada di telapak kaki ibu, bukan berarti di telapak kaki ibu itu ada surganya, enggak. Sebesar pengabdianmu, sebesar memuliakan ibumu, insya Allah ridhonya, doanya, berkahnya dari ibumu, hidupmu akan mulia. Jika kamu menghukum seorang ibu kayak gini, berarti hidupmu tidak akan pernah mulia. Contoh kayak ini, ya, nih manusia yang kurang waras ini ya, manusia yang kurang waras sama dengan menghina ibunya sendiri yang gila ya. Oke ya, ini teguran buat kamu ya, jangan pernah menghina ibu. Ibu itu tidak ada bandingannya sama sekali di dunia dan tidak boleh ditukar. Air susunya ini pun tidak boleh ditukar dengan apapun. Hormati, walaupun dia bukan ibumu, tetapi ibu yang melahirkan kita. Ibu kita berbeda, tapi ibu yang melahirkan kita ya. Tidak ada seorang ibu yang menginginkan anaknya menderita. Bahkan seorang ibu rela mati-matian memperjuangkan anaknya. Ya, apapun yang terjadi, ibu adalah nomor satu. Kau paham? Jaga ucapanmu, mulut perempuan. Kejam sekali praktisi hukum ini menyebut Ibu Peggy Setiawan itu tidak waras. Sungguh sangat memilukan hati seorang ibu yang mana dikatakannya tidak waras. Apakah dia tidak punya ibu? Apakah dia hanya bisa lahir ke dunia tanpa ibu? Sungguh kita tidak menyangka seorang praktisi hukum mengatakan Ibu Peggy Setiawan tidak waras. Kita lanjut videonya. Kalau kata-kata saya A nggak akan berubah menjadi Z. Ingat, walaupun kamu ya DM sama seseorang yang minta bertemu, damai dan sebagainya, nggak usah munafik kamu jadi orang.
Nggak usah munafik. Saya akan gulung habis kamu. Katanya kamu lebih hebat. Anda akan membuktikan kamu jauh lebih hebat dari Widya. Ya kan? Coba kita tunggu. Siapa yang lebih hebat? Saya mah orangnya slow, tapi pasti langkah-langkah saya seperti main catur. Akan saya matikan sampai ke bentengmu. Itu aja. Kuda-kuda saya beda dengan cara-cara kamu. Nggak level ya? Betul, nggak level dong. Saya orang deso. Kalau kamu kan orang kaya. Pendatang, baru datang ke kampung yang namanya Lampung kan. Kalau kita asli, orang-orang deso, ya kan? Orang bodoh, nggak level sama kamu sekolahannya dari brandednya. Beda lah. Kalau saya mencari orangnya halal. Ya kan nggak memaksa orang kalau minta bantu harus bayarannya sekian miliar. Enggak. Ya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Enggak. Kita nggak merasin orang-orang di rakyat Indonesia. Nggak akan saya. Ya, saya orang deso. Ya. Kamu katanya nggak level sama kamu ya dari itunya penampilan. Ya, saya orang deso, orang preman biasa. Ya. Saya jauh, kalah jauh penampilan. Kamu bedaknya tebel berkilo-kilo. Setiap hari kamu ke salon. Enggak. Kita enggak. Tapi boleh dites. Kemampuan Anda dengan kemampuan saya. Boleh dites. Kamu udah mulai tahu kan? Lihat kan? Ya kan? Sampai keluargamu. Sampai kamu punya ibu tiri. Adik. Masih sekandung sama kamu. Masih satu bapak aja saya tahu umurnya. Udah kelas berapa. Masih di SD. Ibu tiri kamu masih ada, ayo orang tua kamu udah nggak ada. Ayo, sehebat mana kamu? Ya kan? Alis sulam, bibir sulam, enggak, ya. Pamer saya di atas ini enggak. Saya ingat, kamu bilang, saya selalu simpan loh kata-kata kamu. Saya jauh lebih hebat dari kamu, Widya. Ya kan? Kamu bukan level saya. Jadi saya catat itu. Ya, caranya. Ya. Sama kamu korek-korek. Katanya saya mantan TKW lah. Punya surat cerai katanya, ya kan? Punya anak berapa katanya? Nah itu di situ aja kamu. Tapi kamu jangan marah kalau saya udah korek lebih dalam lagi. Kalau kamu mengorek saya hanya beberapa meter, saya ratusan meter mengorek dirimu. Itu saya. Ingat bro. Ya, pemberitaan televisi baru geger itu diawali dari saya. Kata yang namanya Nadir 1123 tadi. Kamu hanya koar-koar. Tanpa Widya koar-koar di media sosial, nggak ada yang tahu kasus ini dikelola sama siapa. Ingat, korupsi juga begitu ya. Orang-orang di istana banyak yang dilindungi. Menterinya yang diinin ya. Kamu kira orang-orang istana nggak banyak yang korupsi? Baiklah, maka dapat kita simpulkan dari kata Ibu Widya tadi bahwa katanya ada yang DM, ada yang ingin mengajak Ibu Widya bertemu untuk berdamai. Siapakah dia? Dan yang katanya Ibu Widya, dia itu merasa lebih hebat dari kepada Ibu Widya. Dan Ibu Widya tidak akan mau berdamai dengannya. Mulai dari A sampai Z tidak akan berubah kata satupun dari Ibu Widya untuknya. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport video saya. Kita doakan saja semoga kebenaran ini cepat terungkap dan pelaku dalam kasus Vina Cirebon segera ditangkap. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya doakan semoga murah rezekinya dan diberi selalu kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih.